Kita akan berkonsentrasi pada ayat yang ketiga ya. Wahyu pasal yang pertama, pasal 22 ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Saudara, ini adalah dua sisi pemerintahan, kedaulatan Allah, dan seluruh daripada keberadaan Allah yang kekal. Tahta Allah dan tahta anak domba. Kenapa dua hal ini sepertinya dipisahkan? Sebenarnya tidak pernah terpisah. Tahta Allah itu menunjukkan otoritas dan kekuatan, sedangkan tahta anak domba dalam menunjukkan segala sesuatu yang sudah rusak itu akan diperbaiki dengan pemerintahan anak domba Allah. Disebut anak domba Allah yang dikorbankan. Yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka, saudara, setelah kita melihat di tengah-tengah kota itu, yaitu di seberang menyeberang, dikatakan ada pohon-pohon kehidupan berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan ayat ketiga itu sepertinya dunia yang langsung berbeda. Kesembuhan, pemulihan, sukacita yang besar. Tiba-tiba ayat ini mengatakan, maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba, diulangi, akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi apa yang menyebabkan laknat, maut, perkabungan, penderitaan, semua itu akhirnya dihapuskan oleh Tuhan. Saudara, karena berdirilah tahta itu di tengah-tengah manusia. Nah, di dalam teologi tabernakel atau teologi kemah pertemuan, kemah perjanjian Tuhan atau kemah tabernakel. Saudara, pada hari Sabtu kita sudah pelajari. Saudara, kita akan melihat bahwa kemah itu sekarang didirikan dan tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Dan kemah itu sudah berdiri dan sudah tegak, dan bait Allah itu sudah didirikan oleh Kristus dan tidak akan didirikan oleh siapapun lagi. Dan bait Allah itu adalah berada di tempat yang paling terkutuk, dan di sanalah dia menjadi raja yang mulia. Di bukit yang paling dibenci manusia, Bukit Tengkorak, dan di sanalah Tuhan mendirikan tahtanya. Tidak ada laknat, kutuk, dan tidak ada maut. Dan di manakah tahtanya didirikan? Di alam maut. Jadi sebanyak orang berpikir bahwa Allah itu akan bertata di mana? Di bumi ini dia bertata di Golgota. Kita sudah banyak sekali membuka rahasia-rahasia firman Tuhan. Kenapa manusia sekarang bisa berdiam bersama dengan Tuhan? Yohanes dalam Injil Yohanes menceritakan tentang diam itu adalah kemah. Diam itu adalah bait suci. Diam itu adalah pertemunya manusia dengan Allah. Jadi bait Allah itu. Tabernakel, bait suci atau bait yang disebut sebagai bait yang kudus. Nah, saudara, kalau kita lihat mulai dari Hawa, kita nggak melihat ada bait suci, ya, tapi ada pengorbanan, ada mezbahnya, dan itu adalah awal mula bentuk bait Allah yang paling awal. Dan kemudian Nuh, dan di manakah bait sucinya Nuh? Di Bahtera. Bahtera itu adalah bait Allahnya sebagai lambangnya. Dan di manakah pada zamannya Abraham? Bait Allahnya di mana zamannya Abraham? Dan waktu dia persembahkan Isa, dan di situ kemudian diganti dengan binatang dan dipersembahkan di sana. Nah, itu bait Allahnya. Dan setiap perjanjian
itu mendirikan bait Allah. Setiap perjanjian mendirikan Allah. Yakub juga sama. Dia mendirikan satu perjanjian dan dia mengambil batu, mendirikan batu di sana. Dan di situ dia melihat tangga yang naik turun dan malaikat-malaikat ada di sana. Dan anak Allah berada persis di sebelah dia. Terus kemudian di mana lagi? Musa. Sama. Kapan bait Allah itu ada? Dalam Keluaran pasal 32, bangsa Israel memiliki satu kesempatan yang indah. Dan mereka bukan bangsa yang biasa. Mereka sudah bisa menyepuk emas. Mereka bisa membentuk besi dan kemudian memisahkan besi dengan emas. Dan itu bukan teknologi biasa. Zaman ribuan tahun mereka sudah bisa melakukan itu. Berarti budak pun itu diajari untuk melebur emas. Sehingga mereka menciptakan satu ilah yang disebut oleh mereka. Saudara sebutannya apa itu? Anak lembu mas. Ya, dalam Alkitab itu disebut Yahweh. Saudara belum tahu. Mereka menyebut Yahweh, bukan anak lembu mas. Dan mereka ingin mendirikan apa? Bait Allah yang baru. Oh ini loh bait Allahnya, ini loh. Dan kemudian Tuhan berkata pada Musa, pergilah, dirikan kemah pertemuan yang baru. Bukan di kemah yang lama, bumi yang lama, kemah yang lama yang sudah hancur dalam dosa. Tapi keluarlah kamu jauh. Dan akhirnya Musa mendirikan kemah pertemuan dengan Tuhan. Dan mulai saat itu, saudara perhatikan, mulai saat itulah Allah turun dengan tiang kemuliaannya. Dan selama 40 tahun, tiang itu nyala terus. Setelah apa? Setelah mereka membelakangi Tuhan. Bangsa Israel berarti kan kaya raya, Pak. Kalau anak lembu emas segitu gedenya, itu berapa ratus kilo emas. Oh, bisa ton, bukan ratus. Kalau 1 kilo cuma sekian, 1 ton itu paling-paling ya nggak segede anak emas. Berarti itu berton-ton. Anak emas, loh. Anak lembu emas. Tahu anak lembu nggak? Kan gede itu kan. Apalagi lembunya kan. Jadi waktu mereka membentuk itu dari mana mereka dapat emas? Oh, orang budak kok. Dari mana? Jawabannya mereka mendapatkan dari kemurahan hati bangsa Mesir. Jadi waktu mereka keluar dibebaskan oleh Tuhan, bangsa Mesir dan seluruh Mesir itu memberikan perhiasan mereka dan semua yang tanda petik untuk memberikan pesangon kepada bangsa Israel. Dan mereka dengan sukarela dikasih semua. Dan Tuhan gerakkan, itu tulis Alkitab, Tuhan gerakkan bangsa Mesir untuk memberikan perhiasan segala yang bagus itu kepada bangsa Israel. Dan dengan barang yang mewah itu, namanya budak itu kan nggak punya emas. Iya kan? Dari mana dia punya emas? Nggak punya. Dan dikumpulkan emas-emas itu, dan mereka kemudian perhiasan semua dikumpulkan dan mendirikan anak lembu emas. Dari mana anak lembu emas itu? Itu dewa dari Mesir. Dan didirikan di sana oleh siapa? Umat perjanjian Tuhan. Dan mereka sebut, inilah Yahweh. Saudara, itu sangat mengerikan. Menciptakan Allah di dalam gereja. Mendirikan lembu emas dalam hati kita. Dalam pikiran kita. Dan kita tidak mau Yahweh yang kudus. Kami mau Yahweh yang bisa berkenan pada hidupnya manusia. Nuruti kami. Seiring dengan kedagingan kami. Nah, itu yang didirikan. Dan disebut sebagai Yahweh. Saudara, ini semua pengertian yang sebenarnya perlu kita pelajari. Dan Tuhan kemudian membuat dan memerintahkan kepada Musa mendirikan kemah baru.
Jadi saudara perhatikan, satu pikiran dari hati terdalam, kompas ibadah orang Puritan. Saya tidak menyebut orang Reform, orang Puritan. Mereka tahu betul, we are sojourner. Saudara kita semua ini adalah peziarah. Kita ini sementara semua di sini. Harta benda kita, istri kita, suami kita, itu sementara. Jika sementara, saudara jangan pernah agungkan siapapun dalam hidupmu. Pendetamu, suamimu, istrimu, kecuali Tuhan. Kenapa? Karena di surga kita akan merana. Oh suamiku yang ganteng, oh istriku yang cantik. Nggak ada ya. Nggak ada itu semua di surga. Yang ada itu keindahan Allah. Saudara ini sesuatu pelajaran spiritual yang sebenarnya dalam sekali. Kenapa dalam sekali? Karena yang sementara itu akan berhenti semua. Nah, dari Musa kemudian Tuhan mendirikan kemah pertemuan dan kemah itu kenapa kemah itu di luar? Karena bangsa Israel itu bukan mengusir Allah, tapi Allah menjauhkan dirinya dari bangsa Israel karena mereka dalam kegelapan. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, aku muak dengan bangsa ini, aku akan binasakan bangsa ini Musa. Minggir kamu, aku mau binasakan mereka semua. So, berkali-kali Allah ingin membinasakan bangsa Israel. Bukan satu dua kali. Tapi Musa tampil dan mengingatkan, tanda petik, mengingatkan Tuhan. Kamu yang pilih-pilih sendiri, kamu yang berjanji-janji sendiri. Nggak malu, nanti orang-orang lihat, bangsa Israel dipilih Tuhan kok jadi hancur seperti ini. Apakah Tuhan lupa? Enggak. Justru dalam kekudusan Tuhan, perjanjian itu masuk dalam sifat Allah yang kudus. Di dalam kekudusan Tuhan, tidak ada satu kegelapan yang boleh masuk dalam kemah pertemuan. Tidak ada satu penderitaan pun yang boleh masuk dalam kemah pertemuan. Tidak ada satu perkabungan yang boleh masuk dalam kemah pertemuan. Waktu kamu masuk kemah pertemuan, tidak ada perkabungan, tidak ada laknat, tidak ada kutukan, dan semua bersih. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera, dan semua hasil dari Roh Kudus itu. Jadi kalau hubungan kita dalam keluarga tidak memiliki hubungan ini, saudara, saudara sedang masalah besar. Tidak ada kesabaran, kasih, sukacita, saudara masalah besar. Yang ada itu keluar, pengean, maki-makian, pemarah. Saudara, saudara nggak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Jadi waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan keluarga kita, bersekutu dengan gereja. Saudara, sukacita, damai itu tuh menguasai hati kita. Damai sejahtera akan menguasai hatimu. Jadi tidak ada dosa yang bisa mengalahkan damai saya dengan Tuhan. Tidak ada dosa yang memisahkan kita sebagai seorang saudara seiman dengan Tuhan. Enggak ada loh, saudara. Jadi hubungan laknat kutukan maut itu juga tidak berlaku bagi sesama orang percaya. Enggak boleh, aku enggak ngampuni kamu, aku tidak ada. Enggak ada. Contohnya siapa? Ya Tuhan sendiri. Bangsa biadab yang bebal dan tegar tengkuk seperti itu. Mau dibinasakan Tuhan. Diingatkan apa? Perjanjianmu tuh. Engkau yang janji loh, bukan kami. Kamu yang janji, kamu yang pegang, kamu yang pelihara. Apa susahnya sih kamu membalikkan hati manusia? Apa susahnya? Jadi di kemah pertemuan ini, di kemah ini, saudara, kita melihat bahwa di kemah ini, waktu Musa masuk, waktu imam besar masuk, saudara, itu adalah kemah yang bersih dari segala dosa. Kenapa? Karena dibereskan di ruang masuci itu, anak domba disembelih dan darahnya mengalir ke tutup tabut perjanjian itu, tabut perdamaian yang atas itu. Dan disitulah waktu tabut itu kena darah itu, di situ kemudian menyalalah kemuliaan Allah dan membumbung tinggi sampai ke angkasa dan tembus sampai ke surga. Jadi tiang awan, tiang api itu tembus sampai ke hadirat Allah.
Orang ahli astronomi waktu jadi orang Kristen bingung dia, kenapa? Terus ini gimana ini? Ini tembus ini sampai ke langit terus. Terus sejauh apa Tuhan itu? Karena dia berpikir seperti jarak yang ada di angkasa, luar angkasa gitu kan. Mereka berpikirnya secara space and time, secara kronologis. Ya nggak bisa. Kenapa? Ini keajaiban. Ini alam menembus waktu manusia. Dan waktu dia menembus itu, tiang awan itu sampai jadi pusaran di langit. Dan di situ Allah bertahta itu turun. Dan kemudian turun di kemah pertemuan itu. Dan dikatakan oleh Rasul Yohanes, maka tidak akan lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan kemudian dijelaskan kondisi surgawi. Jadi mau lari pagi di surga nggak perlu lari pagi. Karena nggak ada pagi. Artinya pagi itu apa? Matahari terbit kan? Di surga nggak ada matahari. Terus kalau saya lari gimana Pak? Terus jam berapa Pak? Nggak ada jam. Saudara, kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, itu artinya bukan pakai jam. Roh dan kebenaran itu beyond our time and space. Kita tuh sering beribadah, itu selalu terbawa dengan keagamaan, terbawa dengan ritual, terbawa. Padahal kita ini ibadah ini secara rohani loh, saudara, spiritual, bukan fisikal, saudara. Ini roh kita dengan Tuhan. Setiap orang beribadah itu rohnya itu berhubungan dengan Tuhan. Cuman banyak orang yang tidak pernah menyadari ini. Dikatakan, dan malam tidak akan lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Saudara, kalau lampu mati, saudara marah dengan PLN kan? Di surga, puji Tuhan, nggak ada PLN. Nggak pernah lampu mati. Di bumi kok gelap ya? Lampu mati udah bingung kita kan? Apalagi anak kalau sekolah, lagi ujian lampu mati. Saudara. Telepon saya, WA saya. Pak, lampunya mati terus gimana nih soalnya Pak? Ya kerjain aja. Terus gimana kerjanya? Pakai handphone. Kirim saya melalui WA. Lampu mati? Ya bisa. Pakai WA. Loh boleh Pak pakai? Boleh. Karena lampu mati. Kamu harus jawab itu di handphone. WA, tet, tet, tet. Saya tunggu sekarang. Kan ini ujian ini. Lampunya mati. Karena ujiannya pakai laptop. Hilang semua itu mati. Terus gimana? Pakai WA. Saudara di surga itu nggak ada lampu mati, nggak ada sinyal, nggak ada, saudara. Sinyal biar pet, nggak ada. Sinyalnya tuh sempurna. Lampunya nggak pernah mati. Coba bayangkan, saudara. Keadaan apa yang seperti ini? Dan kemudian diantitesiskan dengan apa? Laknat kegelapan, mati, kematian. Wah, saudara, serem juga ini. Dan siapa yang di dalam laknat kutukan kematian? Orang-orang yang menolak Kristus berada di tempat yang paling mengerikan dan membuat gigi kita itu menggigil, berkertak-kertak. Saudara tahu orang yang saking sakitnya dan saking takutnya itu giginya gitu. Dan Tuhan Yesus memakai ilustrasi ini, gemertak gigi. Jadi membayangkan neraka itu dibayangkan dengan lambang ketakutan itu. Padahal takutnya itu lebih daripada kamu ketakutan itu. Keindahan surga dengan yang kita lihat, keindahan yang kita alami. Saudara, itu lambang semua. Batu-batu itu lambang. Saudara. Di surga itu melebihi dari batu permata, batu lebih dari itu. Saudara. Itu lambang. Jadi bukan hurufiah. Saya terus diingatkan oleh siapa ini tafsirannya Don Johnson, Dennis Johnson, dan juga Bailey. Waktu kamu menyampaikan firman Tuhan tentang wahyu, kitab wahyu, apokaliptis, ingat selalu bahwa itu adalah simbolis, bukan
literalis. Tapi seringkali kita kejebak lagi bisa. Ya. Oke, saudara ada satu gambar apokatastis, katastasis ya, katastasis dari kata katas, katastasis. Nah, saudara nanti saya jelaskan ini apa. Nah, dalam Wahyu 21 ya dikatakan di sini ya. Saya lanjutkan yang ayat 5. Dikatakan sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka akan memerintah sebagai raja. Lo rajanya siapa? Tuhan Yesus. Lo mereka kok raja? Memerintah bersama Tuhan dan semua yang ada mereka semuanya memerintah. Jadi kita semua imamat raja nih. Tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah dari kita. Semua sederajat semua. Bahkan Kristus pun menyederajatkan dirinya dengan kita. Sederajat. Aku saudaramu. Saudara itu artinya sederajat. Jadi di dalam gereja itu, saudara, prinsip dalam gereja itu adalah kesederajatan. Orang-orang agama Hindu punya strata. Orang Kristen tidak boleh ada strata. Apalagi dalam dunia strata hamba Tuhan. Kadang-kadang saya tuh apa ya, kalau rohani sudah mengerti itu kadang-kadang sedih. Oh, mana Pak? Oh, penginjil Pak. Oh, iya masih penginjil Pak. Waduh, rasanya hati ini, dulu kan saya penginjil juga gitu. Jadi penginjil itu second hamba Tuhan. Guru sekolah minggu, third hamba Tuhan gitu. Dan hamba Tuhan pun, pendeta pun ada derajatnya. Ada yang senior, ada yang dari derajat gelarnya gitu kan. Saudara di Alkitab itu, saudara kita tidak boleh bekerja melayani berdasarkan derajat, gelar, dan semuanya. Hamba-hambanya. Nggak ada yang disebut lain, hamba semuanya. Saudara. Saudara, siapakah yang mendirikan hak asasi manusia dan punya ide-ide cemerlang seperti itu? Semua ide itu dari mana? Itu dari Kristus. Bahkan gerakan feminis, saya karena tesis saya tentang feminis, dihantam oleh tokoh feminis waktu ujian itu. Dia paparkan semuanya. Alkitab itu terlalu bela laki-laki gitu. Dan ditunjukkan semuanya. Kalau perempuan dihukumnya tuh lebih susah, lebih sengsara. Ditunjukkan semuanya. Kalau kena kusta antara Harun dengan Miriam, Miriam lebih parah. Harun kena tangannya, Miriam semua. Di dalam hukum-hukum tata ibadah-ibadah orang perempuan nggak boleh di depan, belakang. Dan harus ditutup. Antar laki perempuan ditutup. Dan termasuk di masjid gitu. Pernah lihat masjid nggak? Keterlaluan kalau nggak pernah ke masjid. Setiap Jumatan lihatin perempuan itu di belakang ada tutup. Saudara kalau kita melihat bayangan-bayangan kita yang berpikir tentang banyak hal yang kita itu dipengaruhi dengan sistem yang ada di dunia ini banyak itu kita itu seperti terpolusi gitu. Tapi begitu membaca firman Tuhan, perbudakan-perbudakan yang kemudian dilawan itu semuanya para misionaris yang membuka jalan. Mau di India, mau di Afrika, itu misionaris. Saya Philip Livingstone, William Carey, dan mereka semua. Termasuk Hudson Taylor. Kenapa? Karena Kristus mencintai segala bangsa, mencintai segala manusia, dan tidak ada perbedaan. Nanti saudara baca 4 orang kusta dalam kitab Raja-Raja, zamannya Elisa. Orang kusta yang lapar, yang mau mati. Nah, ini mungkin dari Sabtu saya mau bahas ini. Sampai saudara, ainya burung itu dijual. Pernah baca Alkitab?
Soal kita banyak aneh-aneh. Tainya burung itu dikiloi, dijual. Untuk apa? Dimakan. Pernah makan tainya? Katanya enak aja. Mau cobain ya nanti ya. Tai burung. Saking laparnya dikumpulin. Kemudian ditimbang, dijual aja. Dan yang paling menyeramkan dan sepanjang saya melihat, aduh, seorang ibu itu sangat mempertahankan anaknya, anaknya hidup dia mati nggak apa-apa gitu. Ini enggak, ibu itu masak anaknya dimasak, dimakan di Samaria. Saudara kadang-kadang kita kalau melihat Alkitab itu banyak sisi-sisi yang sulit kita pikir dengan etika sekarang. Kekejaman manusia, penderitaan bangsa Israel sampai seperti itu, saudara. Itu zamannya Elisa. Dan semua itu disalahkan pada Elisa. Ini karena kamu ngutuki kami ini, kamu ini sampai raja-raja ingin bunuh Elisa. Elia juga sama. Jadi seorang hamba Tuhan yang tahu kekudusan Tuhan, waktu mereka berbicara, mereka dilawan terus. Saudara, engkau bukan melawan hamba Tuhan, engkau melawan Tuhan sendiri. Jadi waktu dia berbicara, engkau lawan. Dihajar Tuhan. Seluruh sumber hidupmu dimatikan oleh Tuhan semua. Sampai kamu kelaparan, sampai makan tainya burung. Herodes makan rumput. Kamu makan apa? Hidup saya paling sengsara itu makan bubur, terus ada jagung. Satu mangkok untuk 5 anak. Saya masih ingetin, nggak tahu umur berapa saya, 2 tahun. Sekarang kalau saya melihat bubur dan jagung, itu saya tuh senang sekali. Kenapa? Itu makanan waktu penderitaan. Karena waktu itu orang-orang Chinese diburu untuk dibunuh. Gestok, ketika boleh SPKI. Sudah belum tahu seperti ini. Dan ditolongi oleh orang-orang yang kemudian karena baik hubungannya dengan orang-orang itu, dan kita disembunyiin oleh mereka. Kalau enggak, pas semua. Pernah ngalami nggak? Mungkin yang muda-muda nggak tahu. Ya, jangan sampai terulang di Indonesia. Nah, saudara, kita melihat bahwa apa yang dilihat oleh Yohanes, satu pemandangan, dan kemudian kita lihat ini ya, apa yang terjadi dengan puncak visi eskatologis Yohanes tentang langit dan bumi baru, yang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam kegelapan, di dalam kengerian, dan diperlihatkan oleh Yohanes ini dulu puncak kemuliaan, dan semua apa yang indah yang menjadi sandaran manusia, apakah itu terang, apakah itu matahari, apakah itu uang kekayaan, itu sirna semua diganti dengan hadirat Allah, hadirat Kristus, tahta Allah dan tahta anak domba, dan tidak ada yang lain. Nah, saudara, ini adalah satu rahasia. Begitu pemerintahan Allah, kedaulatan Allah, dan kita tunduk pada Allah, saudara, di situ saudara memiliki terang yang ajaib yang akan menyala dalam jiwamu, dalam rohmu, dan seluruh roh jahat itu tahu bahwa kamu adalah anak Tuhan. Ada tanda di dahi. Bukan tanda huruf ya, cetok-cetok itu bukan. Sama-sama di dahi, 666 di dahi. Anak Tuhan juga di dahi. Masih ingat tandanya apa? Ini udah berapa tahun lalu ini saya khotbah. Taf, huruf taf, arti sempurna. Teologi taf, perjanjian. Ya. Oke, kita belajar tentang laknat. Saudara, kita baca ya supaya kita tahu latar belakang di dalam Yeremia. Yeremia 11 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah, terlaknatlah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Nah, saudara, jadi kenapa ada laknat, ada kutukan? Karena perjanjian Tuhan itu tidak diindahkan, tidak diagungkan. Maka kamu
terasing. Laknat itu artinya terpisah dari Allah dan hidup dalam hukuman dan istilahnya itu kematian yang Tuhan sediakan. Laknat. Nah, kita lihat di dalam Yeremia ini ya. Jadi dikatakan terkutuklah orang yang mendengarkan, yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka ku bawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan api, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku. Dabar teologi, teologi dabar. Firman, dengarkanlah. Dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan. Yang bersumpah Tuhan sendiri, yang menepati Tuhan sendiri, yang kerjakan Tuhan sendiri, yang genapi Tuhan sendiri. Dan jaminannya adalah Tuhan. Dan dikatakan kalimat ini. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrar kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya seperti halnya pada waktu ini. Ya, kita lihat Mazmur 8 ayat yang ketiga. Mazmur 8 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Manusia hina. Ini sebenarnya hina itu masuk dalam arti kutuk ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan dari lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang kau tempatkan, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatkannya? Dan dikatakan, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dikatakan yang telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, ini semua. Semua di bawah kakinya. Jadi kita melihat bahwa manusia begitu diagungkan oleh Tuhan. Bahkan dijadikan hampir seperti Allah. Saudara, ini satu kemuliaan sebenarnya. Ya. Kita lihat pada ayat yang ke-11. 11 ayat yang keempat. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Dan Tuhan tahta-tahta yang di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dan dikatakan, ini laknatnya. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara, ini semua menceritakan kondisi manusia. Dan sekarang lihat yang terakhir Zakaria. Zakaria 14 ayat yang ke-11. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Arti penumpasan adalah kutukan. Dan kutukan tidak akan ada lagi. Hukuman tidak akan ada lagi. Nah, saudara, dari yang kita baca ini, saudara, ada dua kata yang ada di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah arar, marwarar. Ya, tahu itu menteri yang perumahan itu, yang dari PDIP. Mararwarar. Sirait. Ada yang marga Sirait? Oh, ada. Mararuar. Artinya apa? Laknat sebagai bentuk state. State ya, state itu bentuk keberadaan. Ah, ini dilaknat Tuhan ini. Ah, ini dihukum Tuhan ini. Ah, ini dipisahkan Tuhan ini. Wah, kalau kamu seperti berarti kamu dilaknat Tuhan. Artinya apa? Engkau sedang
dihantam oleh Tuhan. Engkau sedang jauh dari Tuhan. Jadi arar itu menunjukkan arti kondisi keterpisahan secara rohani. Dan yang dipakai kedua adalah kelala. Kelala. Artinya apa? Aku kutuk kamu lah. Setiap perkataan kutuk-kutuk itu kelala. Kutukan. Kutuk-kutuk itu kelala. Laknat, laknat, kelala. Jadi setiap omongan kita dan orang yang dikutuk, nah itu namanya aral. Kita kalau bicara mengutuk-ngutuk itu namanya kelala. Kalau kondisi orang dikutuk itu namanya aral. Dan saudara tahu, dua disebut aral dan kelala itu ditimpakan pada Yesus. Kita kemarin belajar ohel meot, 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 moed, sorry, ohel moed. Kita belajar hari ini aral dan kelala. Dan orang melihat Yesus, ini orang terkutuk ini. Kenapa? Menyamakan dirinya dengan Allah. Terkutuklah kamu. Itu aral. Dan waktu mereka mengutuk Tuhan Yesus, kelala. Yang dilaknat menghilangkan laknat. Yang dikutuk menghilangkan kutuk. Yang kamu kutuk-kutuk itu, yang menghilangkan kutuk-kutuk kamu. Jangan kutuk-kutuk orang. Yesus dikutuk-kutuk, dihujat, dilaknat. Tapi orang yang menghujat laknat itu, mereka nggak sadar bahwa hujatanmu, laknatmu, kutukanmu itu mem, sebenarnya itu membalikkan pada dirimu sendiri. Bukan Kristus yang laknat, bukan Kristus yang arar, bukan Kristus yang kelala, tapi dia menerima kelalamu, menerima ararmu, sehingga kamu nanti bisa lepas dari keterpisahan dengan Allah. Sebenarnya ini orang-orang Yahudi udah tahu, khususnya imam-imam, udah tahu pengertian ini dari dasar. Dan kapan itu kelala dan arar itu bisa lepas dari hidup manusia? Mereka mempersembahkan korban anak domba. Ditimpakanlah dosa, laknat itu kutuk kepada binatang itu. Lambangnya siapa? Kristus. Matilah dia terkutuk dan disalibkan, mati disalib artinya di pohon, pohon yang terkutuk. Jadi waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, dia sendiri menjadi pohon yang akan mendapatkan kutukan terpisah dari Bapaknya. Untuk menghilangkan keterkutukan kita, laknat kita, saudara, Tuhan mengambil laknat kita. Dia menerima itu di kayu salib, supaya apa? Sudah tidak ada kutukan itu lagi, sudah berhentilah kutukan itu. Dan bagaimana caranya Tuhan melepaskan kutukan itu? Dengan memecahkan diri. Banyak orang melihat tirai yang disobek itu adalah hanya kain tirai di bait suci. Tapi dalam pikiran orang-orang yang dalam mengerti firman Tuhan, kain yang dirobek dihancurkan, yang gambarnya itu di situ ada lambang apa itu namanya, tenunan, gambar yang ditenun itu adalah anggur. Saudara, itu dipecahkan dan dihancurkan. Jadi tirai itu siapa? Kristus. Yang membuat manusia tidak bisa datang pada Tuhan dan Tuhan tidak bisa datang pada manusia adalah Kristus. Tirai itu. Jadi waktu dia mati dan dia serahkan dan tubuhnya dihancurkan, tirai itu disobek. Dan Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur. Akulah tirai itu. So, banyak di Alkitab, kalau kita melihat pelajari keterkaitannya itu, nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang merancang Alkitab. Begitu
terkait begitu indah, begitu dalam, dan luar biasa semua. Dan kita melihat dirobek, dihancurkan anggur, dan tirai disingkapkan, baru tahta anak domba itu dilihat oleh manusia semua. Tahta Allah, tahta anak domba. Kenapa? Tirainya itu dihancurkan. Waktu murid-murid tanya pada Tuhan, Tuhan, kamu kok ngomong dengan kami perumpamaan, Tuhan? Ya kalau kami ngerti, ya, kami juga nggak ngerti gitu kan. Kenapa kamu ngomong dengan perumpamaan? Dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini yang dia ngambil dari Yesaya. Mereka mendengar, melihat, mereka tidak mengerti, mereka tidak paham. Dan siapa yang membuat mereka nggak paham? Tuhan Yesus sendiri. Sampai hari ini, tirai itu sudah dibuka, bangsa Israel masih memiliki tirai. Belum bisa percaya Tuhan. Dan kapan itu dibuka oleh Tuhan? Tunggu perjanjian Tuhan. Dan kapan itu dibuka? Ya, kita nggak tahu. Dan pada waktunya nanti, waktu Tuhan buka itu, dan waktu Tuhan katakan, Yesaya juga mengatakan kalimat ini. Jangan mereka akan mengerti, jangan mereka akan betul-betul sadar dan mereka bertobat. No, aku menyatakan perumpamaan untuk menutup hati bangsa Israel. Sehingga bangsa-bangsa lain hatinya aku buka semuanya. Surah itu perumpamaan. 30 perumpamaan Tuhan Yesus itu menutup pintu hati bangsa Israel. Dan membuka pintu hati semua bangsa. Supaya genaplah bangsa-bangsa masuk. Baru Israel yang awal menjadi yang terakhir. Itu semua ilustrasi Tuhan Yesus tentang perumpamaan. Saya baca buku tentang perumpamaan lebih dari 20 buku. Joachim Jeremias, Simon Kistemaker, dan banyak yang lain. Ada Clint Blomberg, semuanya tuh. Itu ahli-ahli kitab semua. Terus saya baca-baca ini sebenarnya perumpamaan ini sebenarnya kemana sih? Saya ditolong dengan linguistik, filsafat linguistik. Baru saya dapat itu. Dan saya belajar teologi, nggak pernah ada yang bisa ngajar itu. Filsafat bahasa itu penting sekali. Kenapa? Karena itu membongkar esensi dari bahasa. Kalau saudara bisa dengarkan penjelasan-penjelasan seperti ini nggak lumrah. Penjelasan saya ini nggak lumrah. Istilah orang yang di luar itu, oh, ada yang nggak pernah dengar seperti ini ya, katanya. Ya itu yang harus kamu dengar harusnya. Dan harusnya hamba Tuhan tuh membuka rahasia-rahasia ini. Cuman kita ini kadang-kadang malas belajar. Ya oke, dalam perjanjian baru. Jadi saudara, yang disebut sebagai laknat itu adalah kondisi keterpisahan dari sumber kehidupan dan pembuangan dan pembinasaan. Itu laknat atau kutuk. PB ya, perjanjian baru. Katara dan kata tema atau anatema. Seseorang yang dikutuk. Tadi kan Arab. Yang mengutuk namanya kelala. Kutukan itu yang ngomong itu kan. Nah, sorry di sini dikatakan kata tema. Anatema itu statusnya orang yang dikutuk. Nah, Katara itu adalah kutukannya. Nah, Sakaria dan juga Galatia. Kita lihat Galatia pasal 3. Ini Paulus menggunakan ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kutuk apa, saudara? Jadi saudara sekarang belajar. Hukum Taurat itu adalah kutuk. Kutuk Taurat. Apa yang mengutuk kita dalam hukum Taurat? Engkau sedang dipisahkan dari Allah. Allah tidak mau engkau hadir karena Allah sempurna. 10 hukumnya sempurna. Tidak boleh ada satu yang kurang. Dan jika engkau tidak bisa lakukan, kutuk. Laknat.
Itu arti Taurat. Membawa kita akan menyadari dosa laknat kita. Bukan orang-orang beragama terus berpuasa kemudian mendapatkan keselamatan. Enggak, kamu dapat kutukan enggak. Semakin kamu berpuasa supaya kamu sembahyang, semakin banyak sembahyang, engkau masuk dalam kutukan semakin dalam, semakin dalam. Ini kalau ngomong dengan agama di sebelah bisa disembelih saya. Nah, itu kenyataannya firman Tuhan seperti itu. Dan dikatakan di sini, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, tempat yang paling sulit untuk diterima oleh semua hati manusia dan agama adalah tempat Kristus dikutuk. Natal semua orang bisa terima. Mal-mal bisa terima. Laku jingle bell, terima. Ya kan? Lagu-lagu Natal kan diterima semua. Tapi waktu kita lakukan kematian Kristus, nggak ada yang bisa terima. Coba waktu Jumat Agung, setelah lagunya, solibnya, merinding semua dia. Lari. Betul kan? Waktu Natal banyak orang bisa terima, tapi waktu kematian itu, kutuk itu, dikatakan dalam Yesaya itu kan, terkutuklah orang yang mati di tempat pohon yang terkutuk itu, dan matinya orang terkutuk dan mengalami kutukan, dan semua dari kutuk ke kutuk sampai akhir kutuk. Siapa bisa terima? Orang-orang liberal itu sulit terima ini, saudara. Bukan sulit menerima mujizat Tuhan Yesus, bukan, itu cuman kepintaran mereka. Mereka tidak bisa terima kematian Kristus yang di dalam kutukan. Yudas bisa terima? Enggak. Apakah Petrus bisa? Enggak terima semua, saudara. Tidak ada manusia bisa terima Mesias terkutuk kecuali mereka mendapatkan darah perjanjian baru. Katara. Tidak ada yang bisa lakukan itu. Jadi kita melihat, ya kita lihat ini yang terakhir. Perhatikan, saudara. Kristus berada di Golgota. Kita belajar titik pembalikan, titik perubahan, dan disebut sebagai titik pemulihan kosmik. Saudara, kita nggak pernah berpikir, kita hanya berpikir keselamatan itu ya orang Kristen saja. Keselamatan berkaitan dengan diri saya. Keselamatan, saudara, bukan seperti itu. Dan kenapa keselamatan itu bersifat kosmik? Keselamatan bersifat itu seluruh hidup manusia. Apapun berhubungan dengan manusia, itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya dirimu. Yang diberi tubuh kemuliaan. Langit dan bumi pun dimuliakan Tuhan. Bukan diberikan tubuh, dimuliakan. Dengan apa? Ya dengan salib tadi. Jadi kematian Kristus itu, dia menerima semua kutukan, termasuk apa? Kehancuran semesta alam, kehancuran semua yang ada, dan begitu rusaknya semesta alam ini. Saudara, itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan agen yang agen akan ikut dalam pemulihan sampai akhir zaman itu siapa? Ya gereja Tuhan. Tapi gereja nggak pernah berfungsi sebagai agen Tuhan dalam hal ini. Pohon-pohon itu di kiri kanan dan daun-daun yang menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu pohon, saudara. Semesta alam. Kalau kita lihat pohon kemudian ditebang-tebang, biarin hanya pohon gitu. Eh, orang Kristen, perhatikan dulu. Bukan hanya kamu diselamatkan, kamu juga menyelamatkan pohon. Kamu juga menyelamatkan binatang. Kenapa? Karena seluruh kosmik akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya pernah share yang terjadi sesuatu yang aneh. Saya share. Harimau
macan tutul, singa, mungkin tahu ya, ketemu kucing. Wow, luar biasa, saudara. Ada seorang anak yang masih bayi itu, tiba-tiba ada macan ini di India ya, jebrok gitu kan, macannya, gitu kan, saudara. Itu anak di depan dia sudah mau ditelan ya, gitu kan. Kucingnya loncat, hanyalah kucing, gitu kan. Wih, harimau itu takut, saudara. Lompatnya minta ampun. Dalam Yesaya dikatakan, binatang-binatang yang bertengkar, yang saling memakan, itu duduk berdamai. Pemulihan kosmik. Jadi banyak orang Kristen itu taunya keselamatan untuk pribadi dirinya, nggak ngurusin soal dunia. Saudara, Kristen itu hanya separuh. Kamu harus ikut, ikut apa? Seperti Martin Luther King Junior. Ikut apa? Melawan perbudakan, melawan LGBT, melawan. Saudara harus ikut. Kenapa? Pemulihan kosmik. Saya pernah khotbah di satu gereja Surabaya. Saya nggak tahu ini dari siapa, saudara. Tapi waktu itu saya keras ngomong soal dosa homoseksual dan lesbianisme. Salah satu pengurus, diakennya, bicara dengan saya. Jadi dia mengatakan, Bapak tahu nggak, di antara kita ini, di antara kita ini, ada yang Bapak ngomong semua, enggak? Dan bukan satu dua orang, lumayan Pak. Dan mereka menjadi pemimpin YL. Mereka jadi pemain musik. Mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Loh kalau sudah bertobat, ya nggak apa-apa. Kenapa? Enggak Pak, masih tetap aja dunia seperti itu. Kenapa kamu kok diam aja gitu? Ya gimana, apa-apanya itu? Yang nyumbang gereja paling besar. Kita mau negor itu pada takut. Itu mamanya yang perempuan itu, mamanya itu termasuk yang pertama kali meniti karir waktu persekutuan masih kecil itu mamanya di situ. Terus kemudian nggak berani tegur sama gitu. Ya di konseling tuh harusnya. Gak ada yang berani, Pak. Jadi kita bisa selamat untuk diri kita, tapi di sekeliling kita dalam kehancuran, dalam dosa-dosa, sudah kita biarkan. Sudah belum jadi orang Kristen yang menjadi terang. Saya nanti minggu depan, nggak tahu saya mungkin ada waktu mau ke Surabaya. Ada beberapa teman yang sudah 30 tahun nggak pernah ketemu hamba Tuhan. Dan beberapa hamba Tuhan. Pak, kita mau sharing. Sharing apa? Kami ingin Kristus yang sudah kami lupakan. Aduh, puji Tuhan. Saya ngomong gitu, Ustaz. Puji Tuhan kalau kamu sadar. Nggak sadar pun ya puji Tuhan. Mau puji siapa lagi kan? Nah, saudara, waktu kita melihat satu perkataan bahwa itu terjadi pembalikan. Nah, ini perkataan apokatastasis. Dengan apa? Dengan kata tema, katar. Apa itu? Yang satu, saudara, sesuatu yang diambil dan dikembalikan pada keadaan dan dikembalikan pada keindahan dan asal dari seluruh berkat yang ada. Itu namanya apokatastasis. Tapi yang satu antitesisnya adalah kata tema yang kemudian, saudara, yang dari sesuatu yang sudah dipilih, sesuatu yang sudah bagus, kemudian kok nggak bisa jadi, akhirnya pohon ara dikutuk oleh Tuhan. Nah itu kata tema. Jadi posisi bangsa Israel sekarang ini dalam kegentingan luar biasa. Waktu Yesus datang, itu akan menentukan kamu apokatastasis atau kamu kata tema. Itu penentuan sejarah bangsa Israel yang sekarang ini dipimpin Netanyahu. Sedangkan kita sudah masuk apa kata tasis. Apa kata tasis itu? Mereka belum, saudara. Mereka masih menentukan mau kemana ini. Dalam kitab
Roma pasal 8:28, saudara itu dikatakan dengan jelas posisi ini. Coba kita lihat yang terakhir ya. Roma 8 ayat yang ke-20. Saudara, bukan hanya manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Seluruh semesta alam. Tanah dikutuk. Dijauhkan diri dari Tuhan. Dan manusia semakin menghancurkan. Saudara tahu akibat dari pertambangan batu bara, nikel, dan semua sawit dan semua yang gila-gilaan di Indonesia yang tanpa ada antisipasi dan juga mitigasinya ada semuanya. Saudara tahu, itu merusak seluruh semesta alam. Dan bukan hanya Indonesia yang rusak, tapi seluruh kerusakan itu akan mengalir kemana-mana. Ikan-ikan yang ada di Ambon, di Maluku sekarang, udah tercemar dengan merkuri dan semua zat. Nggak bisa dikirim ke Taiwan, nggak bisa lagi. Kenapa? Diperiksa, nah, nggak bisa ini, udah terlalu tinggi. Kita makan, mati kita. Dari mana itu? Karena nikel. Yang bodohnya, bangsa kita ini bodohnya apa? Nggak dapat duitnya, yang dapat pejabat-pejabatnya. Tapi racunnya ke kita. Ketanya ke kita, ya salahmu kamu memilih pemimpin yang sembarangan, yang tidak kamu pikir, tidak ada pikiran seleksinya, ya udah jadi seperti ini. Dan itu kerusakannya, saudara. Aduh, saya rencana mau baca satu buku dan kerusakan-kerusakan sistem yang ada di seluruh dunia ini, saudara. Yang membuat cuaca hari ini, saudara, selama 2 minggu ini kita akan Bandung, itu panasnya luar biasa. 32 sampai kira-kira 34. Itu dari mana? Itu yang rusak diri kita sendiri, saudara. Yang mengutuk diri kita sendiri. Banyak AC, banyak pertambangan dan semuanya. Saudara pikir baterai mobil itu lebih aman? No, no. Itu dampaknya lebih parah dari batu bara, bensin, listrik itu. Cuman kita belum tahu aja, tapi sudah ada menyelidiki bahwa nikel itu jika dibuat sebagai baterai listrik, itu ada dampaknya. Selain tambangnya, pemakaiannya itu dampaknya. Dan ini semua kita nggak bisa hindari. Dan ayat Roma pasal 8:20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendak sendiri, tapi oleh kehendak dia yang menaklukkannya. Nah, saudara, kata kesia-siaan itu adalah kutukan, kehancuran. Mungkin Alkitab kita ini bahasanya nggak literal. Kalau King James literal. Kita ini bahasanya banyak yang supaya pembaca ngerti Indonesia. Jadi banyak kata-kata penting itu kita nggak kerasa, nggak tangkep. Ya, maka harus ke bahasa Inggris atau bahasa aslinya. Jadi dikatakan di sini, saudara, Wahyu pasal 22 ayat ketiga itu akan memperbarui dan mengubahkan kejadian pasal 3 di mana kutukan itu dan di mana Kristus itu akan mengubahkan semuanya dan bukannya pribadi kita, seluruh lingkungan dan seluruh sistem semesta alam ini diubahkan oleh Tuhan dan barulah Tuhan datang, Allah Tritunggal itu bersemayam bersama dengan manusia. Sekarang ini masih anak dengan kita. Tapi nanti dikatakan pada nanti tahta Allah dan tahta anak domba itu semua menjadi satu dan kita tidak melihat terhalang lagi dan tidak ada kutukan lagi. Tidak ada keterpisahan lagi. Kita melihat langsung hadirat Allah itu. Bagaimana rasanya? Tunggu tanggal mainnya. Ya, masih berapa puluh tahun atau berapa tahun. Oke, sebagai penutup. Saudara, kita ingat apokatastasis dan kita ingat kata tema. Saya ingatkan saudara bahwa kita sudah masuk apokatastasis, bukan kata tema. Kalau engkau sudah percaya pada Kristus, laknat itu sudah dicabut dan digantikan dengan kemuliaan Allah ditanam dalam hidupmu. Bayangkan saudara, yang dikatakan bahwa saya memiliki harta yang terpendam dan waktu saya tahu Kristus itu, seluruh harta saya buang, enggak masalah. Ini hebatnya saudara.
Kalau kita sudah mengenal Kristus, kemuliaan dan Kristus sebagai kemuliaan dalam hidup kita satu-satunya, saudara, semua itu langsung di bawah harga semua. Itu dinamakan apokatastasis. Tapi kalau kita melihat bahwa kemuliaan dunia itu terus kita kejar, wah saya kepingin ini, saya kepingin itu, saudara masuk dalam kata tema, hidup dalam kutukan, menuju kepada kehancuran. Satu kalimat dari Steve Jobs, jangan pernah mencari kekayaan, jangan pernah mencari kepintaran, tapi carilah yang bernilai di hadapan Tuhan. Sudah mati orang. Kenapa? Dia punya kepintaran semuanya, dia mati dan kemudian kena kanker. Kena kanker. Dan apapun yang dia pintar nggak bisa melawan kutukan itu. Dan dia sadar. Apakah dia bertemu dengan Mesias? Saya nggak tahu. Tapi dari perkataan kesadaran dia, membukakan pengertian pada kita. Apapun yang ada itu semua adalah sementara. Dan Kristus yang sudah mencabut laknat kutukan itu. Surah hidup kita ini nilainya itu begitu besar, begitu indah. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang baik, kami hari ini bersyukur di hadapan. Kami mohon pertolongan dan kekuatan. Kami seringkali berada di tempat-tempat kondisi keadaan seperti kami berada di ruangan kondisi yang tidak ada harapan. Kami melihat dunia, kemajuan manusia tidak membawa dampak apapun bagi kemuliaan manusia sendiri. Kami melihat peperangan-peperangan dan ekonomi negara-negara yang dulu adidaya, yang luar biasa, satu persatu mulai goncang dan hancur. Hari ini kami mendengarkan Rusia dalam kondisi yang betul-betul dalam krisis yang luar biasa. Karena peperangan dengan Ukraina dan juga China. Kami juga mendengar berita-berita dalam kondisi mereka juga akan jatuh dalam seluruh kedidayaannya. Yang kami dengarkan kemuliaan kebesaran bangsa-bangsa ini. Tetapi mereka tidak bisa melawan kutukan laknat yang ada, yang Tuhan tidak pernah bisa hilangkan. Dan tidak pernah bisa dihilangkan tangan manusia. Dan hanya di dalam Kristus. Semua ini bisa dibalikkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doakan. Amin. Saya serahkan kembali tugas.